Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hanael. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Syafur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabil. Berdekatan dengan dia Sadok bin Bana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka dan seterusnya. Saya menunjukkan dari 5 ayat ini bahwa ada pekerjaan pemulihan seluruh tembok kota itu dengan cara di mana orang-orang itu semuanya aktif bekerja. Sampai ayatnya yang ini ayat 6 sampai ayat 30. Nah, kemudian ayat 31 sampai 32 yang terakhirnya dikatakan, di sampingnya Malkia seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Saudara, dari Nehemia 3 ini menggambarkan bagaimana mereka melakukan pemulihannya. Setelah Nehemia mengatakan, ayo kita maju, dan bagaimana partisipasi orang-orang ini. Topik kita pada hari ini adalah gotong royong demi pemulihan, saudara. Dalam Nehemia 3 ini paling tidak ada sekitar 43 individu maupun kelompok, sampai 45 kelompok nama-nama yang terlibat. Dan dalam satu kelompok itu mungkin ada 5 orang, mungkin ada yang 10 orang. Tapi kita melihat bagaimana pekerjaan pemulihan itu tidak saja dilakukan sendiri oleh Nehemia. Nah, kalau kita lihat di ayat pertama sekali, dikatakan tentang imam besarnya gitu. Eliasib dan para imamnya ini orang-orang yang dekat kepada Tuhan, yang menjadi perantara gitu. Tapi mereka juga ambil bagian bangun gitu. Ambil bagian menggunakan tangannya untuk membangun kembali, dan khususnya pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba ini adalah salah satu pintu yang masuk ke kota Yerusalem itu untuk apa? Untuk mempersembahkan masuk kepada bait Allah, untuk mempersembahkan kepada Tuhan korban bakaran. Dan memang tentunya ini bagian daripada imam-imam untuk menguduskan. Tapi bagaimana di dalam Nehemia 1 ini, 3 pasal 3 ayat 1 ini dijelaskan bahwa terutama kalau kita memulai sesuatu pemulihan, kita harus ada perantara gitu. Imam-imam. Apakah perantara zaman sekarang pendeta-pendeta lain, saudara? Setelah Yesus datang, dialah imam agung itu satu-satunya gitu. Jadi kalau kita mau mengalami pemulihan sama seperti di ayat 1 ini, yang pertama-tama itu yang diperlihatkan pentingnya imam-imam ini. Dan imam besar itu, dan imam besar kita sekarang adalah Yesus. Dialah yang menjadi perantara kita. Jadi ketika kita mau melihat pemulihan, kita mau melihat pemulihan relasi kita kembali dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Kalau kita sampai saat ini mungkin hanya seperti tadi kita bicarakan sebelumnya, bagaimana gereja itu dulunya harus datang ke gereja gitu. Orang bisa datang ke gereja setiap minggu, saudara, tetapi relasi mereka dengan Yesus tidak mesti ada. Kita jangan tertipu. Datang ke gereja itu
berarti saya punya relasi dengan Tuhan Yesus. No. Banyak orang yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan Yesus, tapi mereka memiliki relasi dengan agama Kristen. Jadi makanya harus datang. Harus datang ke gereja. Nah, di dalam kisah Nehemia ini bagaimana imam besar aktif juga ambil bagian. Nah, yang kedua yang kita lihat di sini adalah bagaimana juga selain imam-imam itu mulai bekerja, kita melihat dari beberapa ayat ini ya, bagaimana mereka bergotong royong gitu. Bergotong royong itu memang budaya Indonesia, tetapi budaya Indonesia itu kita lihat berapa tahun setelah budaya Israel. Jadi dari dulu Tuhan itu sebenarnya sudah menunjukkan di dalam kitab suci bahwa budaya gotong royong itu sudah ada. Dan ini yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Apa yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana mereka saling menolong. Dan kalau kita melihat di dalam gotong royong seperti ini saudara, ini berkaitan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang kita lihat di sini juga saudara, beberapa orang seperti yang dikatakan di sini ya, berdekatan mereka orang-orang Yeriko membangun. Mereka bukan penduduk Yerusalem. Ada juga di ayat 2 ya, orang Yeriko itu bukan penduduk Yerusalem. Kemudian ada di ayat 7 orang-orang Gibeon dan Mispa. Ini kecil ya, tetapi berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon dan Yadon. Itu bukan orang yang tinggal di Yerusalem, tetapi mereka juga ambil bagian melihat kepentingan agama mereka yang harus kembali kepada pemulihan. Di ayat 20 ya dikatakan tentang ada satu orang yang ayat 20 di sampingnya Bahruk bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut. Nah, Bahruk bin Zabai ini memperbaiki bagian yang dalam bahasa Indonesia dikurangi, saudara. Ayat 20 yang saya garis bawah ini ya. Memperbaiki bagian yang berikut. Sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, jealous. Jadi dengan memperbaiki dengan antusias, dengan semangat yang menyala-nyala. Gitu. Jadi orang-orang ini tidak aja, udahlah ini karena Nehemia yang bilang, tapi ada orang-orang yang memberikan pengaruh. Ayo. Ini dikatakan Bahruk bin Zabai ini memperbaiki dengan semangat, dengan antusias. Nah, dalam gotong royong kita memerlukan orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena antusiasme itu menular, saudara. Sama seperti lemah, ngomong-ngomong yang negatif itu juga menular. Tetapi antusiasme dalam mengikut Tuhan itu juga menular. Ada orang-orang yang tidak melakukan, tetapi dia tidak menunggu orang itu untuk dia lakukan. Tapi dia lakukan sendiri, orang itu ada atau tidak. Nehemia 6:15 ini mengatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. 52 hari gotong royong, dan mereka juga memberikan kredit kepada Allah, bahwa Allah lah yang membantu kami. Pekerjaan yang luar biasa sebagai mukjizat. Saudara, gambaran apa yang kita lihat dari gotong royong untuk pemulihan tembok Yerusalem ini? Gambaran apa bagi kita, saudara? Yang pertama, saudara, saya usulkan begini. Allah itu mau bekerja bersama-sama dengan kita. Tergantung apakah fokus kita, pekerjaan itu kita saja gitu loh. Maksud saya urusan kita itu pekerjaan saya saja, keluarga saya saja gitu. Yang lain itu urusan Bapa lah, Tuhan lah gitu. Ketika kita berdoa, kita juga siap untuk jawaban akan doa-doa itu. Apa doa-doa kita, saudara?
dan kita perlu mengambil tanggung jawab bagian yang kita bisa lakukan. Gotong royong untuk pemulihan hidup kita, baik juga pribadi maupun secara komunitas. Saudara, ketika kita terbuka dengan visi yang lebih besar dari diri kita, kita akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, yang akan memberikan kepada kita semangat. Ini loh hidup berkelimpahan ini. Inilah hidup rencana Tuhan. Tapi kalau kita tetap aja di level di mana kita fokus kepada diri kita, nggak bisa kita melihat kepentingan umum, apalagi kepentingan Tuhan, saudara. Kita nggak akan fulfill. Kita nggak akan memenuhi tujuan dan rencana Tuhan bagi hidup kita, saudara. Yang kedua, Allah mau tadi bekerja bersama dengan kita. Yang kedua, gotong royong dipadu dengan kesatuan hati akan mengundang berkat dan pemulihan segera dari Tuhan. Dan gotong royong itu tidak mudah, sama seperti kerja bakti. Pagi-pagi biasanya hari Sabtu kita bangunnya jam 10, tapi ini bangunnya jam 6, jam 7 di Indonesia. Kalau bisa kita bayarlah Pak, gitu. Biasanya kalau punya uang bayarlah. Ya. Kita memudahkan sekali gitu loh untuk excuse dari tanggung jawab itu. Tapi kita lihat saudara, tentang gotong royong yang diberkati oleh Tuhan, dipadu dengan kesatuan hati, mengundang berkat dan pemulihan serta perlindungan dari Tuhan. Karena minggu depan kita akan berbicara tentang tantangan-tantangan. Bagaimana musuh-musuh itu ketika mereka melihat ada rencana Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem, ada juga musuh yang mau melihat orang Israel itu terpuruk, saudara. Makanya ketika kita mau bangkit, saudara, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau baca Alkitab gitu, pasti ada tantangan karena iblis tuh mau kita tidur, saudara. Respon yang diharapkan, saudara, bagi kita sekalian adalah kita perlu terus memilih bekerja sama, keluar dari diri kita, masuk dan lihat kepentingan umum, kepentingan satu sama lain. Saya bersyukur seperti yang saya bicarakan kemarin, kita mulai untuk care, peduli bagi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan di tempat kita. Gitu. Dan grup-grup komunitas semacam itu bagus untuk mengencourage, mendorong, I am with you. Yesus Kristus telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, Paulus. Dan demikian juga kepada orang-orang percaya. Pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian ini adalah rekonsiliasi, pemulihan. Pemulihan apa yang dilihat? Pemulihan relasi dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan Roh Kudus, juga dengan satu sama lain. Pemulihan apa yang kita lihat, saudara? Pemulihan, rekonsiliasi, relasi satu sama lain, relasi dengan Tuhan Allah. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah menunjukkannya. I have done this, I have shown you. Saya telah menunjukkan kepada saudara. Dan kemudian dia katakan firman ini, kami telah dipercayakan kepada kita sekalian. Jadi everyone punya tanggung jawab karena Tuhan telah mempercayakan pelayanan pendamaian, rekonsiliasi. Ada banyak di luar kita, bahkan juga di keluarga kita. Tapi banyak juga komunitas-komunitas Indonesia yang mereka belum mengalami pelayanan pendamaian.